surga naim. Jalani ya Allah, panjenengan kasihani kula bakalati sebagian aladina wong akeh yari sunakan mari sapa aladina jannatul naim jannatul naim. Nama salah satu surga adalah An-Naim. Wa hadzal itulah doa ijani min warasi jannatin naim itu. Jadi susunan bahasa yang seperti itu isyaratun dari isyarat, jadi sinyal. Isyaratun dari isyarat ila anna jannata satune swarga ikulah tunalu dak bisa diperoleh illa bi karamihi ta'ala kawan karamahnya kemuliaannya Gusti Allah. Jadi surga itu hanya karena karamullah, ridhonya Gusti Allah, rahmatnya Gusti. Di ayat ini yang bisa menjadi dasar ya hadis Nabi layak jannata atu bi amali itu, bahwa orang masuk surga bukan karena amal, karena ridha Allah. Illa ayatu rahmatun Allah bi ridwani wa rahmatihi. Ini juga begitu redaksi wajani min warasati jannatin naim. Ya kalimat min itu kan dan tidak semua bisa masuk surga. Ahli orang yang marisi jannatul naim. Redaksi seperti itu adalah sebuah penegasan anna jannata lalu tidak bisa didapatkan, tidak bisa diperoleh illa bikaroni, illa biridwani. Wa birli Allah, wa birlan panjenengan kula Allah li abi mari bapak ingsun. Nabi Ibrahim merupakan ayahnya yang tetap tidak mau beriman, malah bapaknya marah-marah terus, dialah yang dari berhala itu dari asnam itu, yang juga bersekongkol, juga berkolaborasi dengan Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim minta ayahnya juga di sepura, wa beri Allah bagi sepura yang dimari bapak itu. Akhirnya di mari kita ya Allah ibadi lagi mari iman. Jadi didoakan redaksi itu disyukur itu maksudnya bukalah hati bapak saya ya Allah agar bisa menerima iman dan akhirnya otomatis dosa-dosa waktu kafir dan disyukur. Ila limani mari imani nau setumani api bapakku ya Allah itu karena ono sopa api ku minat golongan orang yang tersesat. Atau saja dari apa kita itu hak, dari jalan yang hak. Ada jalan hak, ada yang jalan siratal mustaqim. Jadi ada thoriqul haq, ada thoriqul mustaqim. Bapak kula niki ya Allah thoriqul agolin, bukan al-mustaqim, bukan thoriqul haq, ya thoriqul batil. Ampunilah ya Allah, bukalah hatinya masuk beriman Islam sekaligus otomatis dosa-dosa disyukur. Dari ayat itu bukan berarti non muslim didoakan ya agar masuk iman, sama dengan doa Nabi Allahumma fi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya berilah hidayah orang-orang taib yang melebari batu saya ini karena mereka belum ngerti. Bukalah hati umat. Ya, ini jelas-jelas ihbir li abi innahu minadh dhalin. Penafsiran ihbir di sini
batil. Wala tujzini yauma yub'atsun. Wala tujzilan ojo panjenengan ngasorake merendahkan, menghina ning mari ingsun yaumin ing dalem siji dina yub'atsun kan bakal dibangkitkan sapa wong akeh. Ya Allah, nanti ketika semua manusia dibangkitkan dari kubur, ya kula ini jangan terhina. Berarti orang-orang yang bagus, yang wajahnya putih, yaumat tabayyatu wujuhun wa taswadu wujuhun. Atau bukan yang wajahnya biru, karena biru juga isyaratnya, kalau biru isyaratnya juga neraka, atau selalu dua itu. Wa nafsul mujrimina yauma idzin surqa. Aila walakan jadi ojo dadasaken panjenengan kula minal mudillina, golongan orang yang minal galilina, golongan orang yang asor, rendah. Tusin itu kan miyarina galilin wala minal mustahina, bukan bukan orang yang isin. Mustahin orang yang malu, kaya. Yamun ing dina yumasu bakal dibangkit no ditangek no sapa ribaku kaul abasma minal kuburi ke kuburan. Wajahnya putih, yauma tabiat wujud. Kalau bangkit dari kubur wajahnya putih, isyarat insyaallah dia surga. Wajahnya hitam, wah itu neraka isyarat. Termasuk wajahnya biru. Wajahnya majusia bahwa ino rendah. Sapa kulo wahidin sabda muwak, tiap orang wahid ulu ardin di mana ulu ardin. Alam bisa bimangnya kasih bilang-bilang makau mewah tergantung. Orang akan bina itu sudah tergantung hisabnya dia, perhitungan dia, evaluasinya dia. Dengan bahasa yang simpel ya tergantung amalnya di dunia ini. Kalau amalnya di dunia telah dihisab api yauma ya tabiyatu atau wa amma man saqulan mawazinuhu wa huwa fi syadriyah. Terus ditimbang amal baiknya berat dibanding amal jelek, ditimbang bukan badannya tapi amal baiknya. Amma man saqulan mawazinuhu wa huwa fi syadriyah. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan mawazin itu hisabnya itu yang dihitung amal jeleknya lebih ringan dibanding amal baik. Wa ummu waqiyah, itulah hasil hisab ya. Fa inna hasanatil abrar, satu teman itu bagusan bagalusan wong yang bagus atau ibadah-ibadahnya orang-orang yang bagus abrar itu sayyatul muqarrabin, Allah orang dekat Allah. Amana darajat abrar ana kau tidak perkara ana darajat abrar, sebenarnya derajatnya orang-orang abrar, orang yang takwa. Abrar itu orang yang takwa berarti. Iku darogatul muqarrabin, undah-undahane orang-orang yang mendekatkan kepada Allah. Artinya derajat itu tergantung kedekatan mereka di dunia ini kepada Allah. Semakin dekat Allah, ya semakin bagus derajatnya. Tetapi kembali pada doa tadi yang diinginkan Allah tidak sekedar muqarrabin dekat, tapi adalah yang boleh kita ini. Jadi
wala itu warasati jannatin na'im itu kan ya isyarat betul itu ya, bahwa surga tidak bisa didapatkan hanya karena rahmat Allah, karena ridho Allah ya, makanya segala itu harus diniati karena ridho Allah, bukan karena surganya itu. Karena ridhonya Allah baru dapat surga. Seperti redaksi doa kita bulan Ramadan itu, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi ridhoka dulu baru al-jannah. Artinya al-jannah surga itu karena ridho Allah. Ayat ini karena karomini, kemuliaan Allah, rahmat Allah. Jadi orang itu nanti abror tidaknya tergantung amal itu darajatul muqarrabin. Mudah-mudahan dari level orang tergantung amalnya. Ya, levelnya syariat ya itu yang dicari Allah hakikat. Ya, syariat itu masuk surga itu syariat. Tapi kalau memang ibadahnya apa yang dilakukan untuk mendekat Allah, taqarruban Allah muqarrabin, ya itu tarekat. Tapi yang dikejar Allah berarti hakikat, bukan sekedar surganya Allah, karena surga itu makhluknya Allah, berarti tidak perlu kita ibadah karena makhluk. Ya. Kemudian juga bukan naik pangkat karena taqarruban Allah. Orang tarekat itu biasanya nawaitu dzikri taqarruban Allah, untuk mendekat Allah. Ya. Tapi harus naik pangkat lagi, satu level lagi, yang paling tinggi adalah boleh ridhonya Allah. Ridwan dari Allah, aku ibadah ini untuk mohon itu surga neraka aja dengan ya Allah. Itu paling disukai Allah, paling disenangi Gusti Allah. Ya baik, itu inilah yang berkurang manfaat malun harta wala banulun. Jadi di akhirat nanti harta orang setelah mati aja, jadi setelah kematian dibangkit dari kubur ini, harta tidak ada manfaatnya. Wala banulun, anak-anak, apakah anak tidak? Illa man atallaha bi qalbin salim. Illa man kejaba ngatakan kepada Allah, soal coba Allah menghadap Allah Subhanahu bi qalbin salim, dengan hati yang salim, hati ini selamat, hati ini pasrah, salim. Wa yaqul badal yaumin qablahu wal atam qulun yang baik. Penerangan lagunya. Ayo langsung aja menjelaskan ini. Layan bau manfaati apa malun harta. Tidak maka ibnu agama ikut amalu itu. Ilam salasin yang manfaati berarti telu sedekah jariah. Ilmu yang manfaat. Dan juga anak-anak yang masih mendoakan. Ya baik itulah yang orang manfaat malun harta bodoh ala bangunan anak-anak ilaman atau Allah biqalbin salim. Di hari itu ya ukurannya mana yang artinya qalbun salim. Ya. Ilayan orang manfaat malun harta wa ikana senajan ono apa harta itu masukan ditasarufno didistribusikan itu yang dunia ila wujud khairat. Baik apapun adalah karena Allah, tidak manfaat. Sama yang baik nanti kalau harga itu di kebaikan tapi tidak diniati karena dipuji orang yang diberi itu, berarti karena itu Allah. Walikana senajan masrubat itu dia, itu harganya banyak itu untuk kebaikan, tapi tergantung niatnya kebaikan, jangan minta surga karena ridho Allah itu.
salim. Qalbun salim qalbun yang hatinya betul memohon ridho Allah. Ila wujud khairat wala banunan orang anak ai larian fak banun. Kalau dibuat susunan yang lengkap. Dan anak-anak itu juga tidak manfaati. Wahai kanu senajan ono sopan itu sulaha ulama soleh soleh. Ila ada coba wong salimakan selamat coba kalbuhu hati wong minal kubri wal akhlaq radillah. Jadi yang masuk surga itu nanti bukan karena harta bukan karena anak, karena hati orang itu memang betul-betul tidak ada rasa kufur kepada Allah. Wal akhlaq radillah akhlaqan asokan rendah. Ayat moko jadi orang yang hartanya ditasalurkan ya kepada orang-orang yang membutuhkan dan diniati ya karena Allah, karena ridho Allah, karamullah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Jadi qalbun salim itu di situ ada kufri wal akhlaqi radillah. Ayat bahwa memanfaati wong mau berhartanya bodohnya uang alajan fakta apa kulit fakta kowe mal kalau itu anak. Jadi intinya ibadah dunia ini tidak ridho Allah itu kalau dari Allah tidak bisa. Kalau tidak anak wong asolehan soleh itu adalah Tuhannya anak soleh. Yang tidak manfaat itu anak-anaknya tidak soleh, yang tidak mau mendoakan orang tuanya itu tidak ada nilai manfaat. Tapi anaknya soleh mendoakan orang tuanya baru. Memang pertanyaannya apakah setiap anak itu kalau bapak ibu meninggal mau mendoakan orang tuanya itu tentu. Ya ada itu tergantung didikan orang tuanya. Itu aja Tuhannya anak soleh. Selamat minta selalu berbahagia suci. Jadi qalbun salim itu kalau dengan penafsiran Imam Asyuyuti di dalam Durrul Mansur dua. Satu itu kan Abu Dujana. Jadi Abu Dujana ini orang yang bukan orang besar, orang yang apa? Wajahnya itu bersinar. Senyum. Pada saat itu Abu Dujana itu wajahnya bersinar. Untuk Imam At-Tabrani yang digunakan dasar Imam Suyuti hadis. Pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, wahai Abu Dujana, kenapa panjenengan itu wajahnya selalu bersinar ya? Menggunakan saat bersinar, meninggal dunia bersinar. Ya, saya berusaha melaksanakan qalbun salim. Ya semua sama, kita semua ya sama Abu Dujana. Sahabat kita ini tidak harus qalbun salim. Masih ada amal ibadah yang hebat itu apa? Ya satu, saya ini tidak ngomong kecuali yang manfaat. Ibu kalam di ngomong yang manfaati, yang tidak nyinggung orang lain, yang tidak menusuk perasaan orang lain, tidak menghina orang lain, ibu kalam. Dan itulah ciri orang yang haji mabrur. Yang kedua apa? Ya saya kalau tidak pernah orang yang iri hati, tidak pernah. Asal saya selama ini
Jadi itu sama dengan hadis yang sahih yang sering disampaikan itu sama dengan itu. Ya ada sahabat Nabi, orang bukan terkenal, bukan sahabat besar ya, waktu itu setiap dia masuk masjid wudu, kemudian airnya masih netes, tidak diusapi. Memang setelah wudu itu yang dianjurkan jangan diusapi, seperti karena itu semuanya membuat dosa. Nabi sebentar al-aniyati rojulun bin al-sana, sahabat-sahabat itu orang yang baru wudu sedang sembahyang sunnah itu, insya Allah dia itu potongan sunnah 3 hari berturut-turut. Jadi setiap ada orang itu datang wudu dengan air yang masih netes, masuk masjid sembahyang sunnah, Nabi komentari itu orang itu insya Allah surga. Padahal bukan sahabat besar, bukan orang yang terkenal ibadah wakil, enggak ternyata. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu, anaknya Amr bin As itu penasaran apa kelebihan orang itu. Udah ada kelebihannya kok Nabi 3 hari berturut-turut masuk masjid itu kok mesti komentarnya surga, kok bukan saya orang itu. Akhirnya pura-pura Abdullah ini, sahabat, aku mau nginep di rumahmu 3 hari 3 malam saja lah. Saya dengan ada problem keluarga, saya tengkar dengan istri saya lah. Monggo. Jadi Abdullah akhirnya 3 hari 3 malam serumah dengan orang itu. Sebenarnya Abdullah ini kan ingin mengetahui ibadah istimewa itu apa orang itu. Akhirnya setelah 3 hari malam Abdullah tidak menemukan ibadah yang istimewa menurut Abdullah. Akhirnya tanya, sahabat Abdullah, saya terang-terangan aja lah, saya ini tidak ada problem dengan keluarga saya, tidak ada problem dengan istri saya. Saya ingin nginep 3 hari malam bersama sahabat itu, sebenarnya ingin tahu aja keistimewaan sampean apa. Berarti tiap masuk masjid wudu Nabi komentarnya itu loh, astagfirullah, min ahli jannah suatu. Tapi maaf loh ya sahabat, setelah 3 hari 3 malam ini saya lihat juga ada sampai di sini udah biasa standar lah, kayak saya dan istimewa. Akhirnya orang itu jawab, sahabat Abdullah, ya saya memang biasa-biasa aja, apa kelebihan saya? Terus Abi yang kedua kalinya mengulangi perkataannya demi pegang tangan Abdullah. Sahabat Abdullah Ibnu Amr ya, ini dulu saya ini berusaha keluarga orang. Ya memang ibadah saya tidak ada istimewa, betul saya bukan itu. Saya ini kalau ada orang teman saya sedih, saya ikut sedih. Kalau teman saya gembira, saya ikut gembira. Kalau ada teman saya yang bahagia, saya ikut bahagia. Kalau saya ini susah, saya ikut susah. Hari ketemu itulah Miftahul Jannah. Itu apa artinya? Tidak punya rasa iri. Jadi orang tadi tidak punya. Jadi amalnya memang tidak banyak, tapi utuh. Karena apa? Karena amal yang banyak itu kan habis kalau ada rasa iri hati. Iyaka wal hasad, wal hasad itu Amr menjadi kebencian. Kenapa? Karena hasad tak keluar hasanah. Kata Nabi bahwa rasa iri itu menghabiskan pahala, seperti kayu membakar, api membakar kayu. Jadi ayat hadis yang populer itu juga bisa dijadikan untuk menafsirkan ayat ini. Berarti tidak ada hasud, dan itulah yang juga yang dipegangi oleh Imam Asy'ari di dalam Abdul Mansur tidak menafsirkan qaulun salim. Kalau di sini tegas artinya dia selalu pasrah
maju sok, tidak pernah merugikan orang lain, tidak. Ya, yang kedua